Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Sebelum kita memulai, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton dan kurang bermakna? Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang hilang, meskipun Anda telah mencapai kesuksesan materi? Apakah Anda kadang-kadang bertanya-tanya apakah ada lebih banyak lagi dalam hidup ini daripada sekadar mengejar ambisi dan keinginan duniawi? Jika Anda merasa demikian, maka Anda berada di tempat yang tepat. Karena hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan tentang kebahagiaan biasa, tetapi tentang kebahagiaan sejati, sesuatu yang melebihi kesenangan sesaat dan memberikan kedamaian batin yang sejati. Terkadang, dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita dapat kehilangan jejak tentang apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan dan pencapaian materi, sehingga kita lupa untuk menanyakan pada diri sendiri, apakah ini yang benar-benar membuat saya bahagia? Saya akan membawa Anda dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebahagiaan sejati. Bersiaplah untuk terinspirasi, teman-teman, karena apa yang akan Anda temukan mungkin akan mengubah cara Anda melihat hidup selamanya. Sebelum kita mulai, marilah kita lakukan refleksi singkat. Apa yang sebenarnya Anda cari dalam hidup ini? Apakah itu uang, kekuasaan, atau apakah Anda mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang memberikan makna yang sejati pada eksistensi Anda? Dalam video ini, kita akan menyelami inti dari apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup, kebahagiaan yang sejati. Saya akan memandu Anda melalui konsep-konsep penting dan praktik-praktik yang akan membantu Anda menemukan kebahagiaan yang melebihi sekadar kepuasan materi. Jadi, bersiaplah untuk memulai perjalanan yang mendalam ini, dan mari kita temukan makna yang lebih dalam kehidupan kita bersama-sama. Siapkan diri Anda untuk merenung, dan meraih pemahaman baru tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Ayo mulai! Pertama, mari kita jelajahi betapa pentingnya menemukan keseimbangan dalam kehidupan yang sibuk ini. Di zaman di mana tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, dan harapan diri sendiri terasa begitu besar, seringkali kita merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung. Kita mengejar karir yang gemilang, berusaha memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis, dan berjuang keras untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Namun, di tengah kegemparan ini, kita seringkali kehilangan kontak dengan diri kita sendiri. Kita lupa untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang memberi kita kebahagiaan yang sejati. Keseimbangan bukanlah sekadar membagi waktu secara proporsional antara pekerjaan dan waktu luang, tetapi juga tentang menemukan ritme yang sesuai dengan kebutuhan kita, serta memberikan perhatian yang cukup pada aspek fisik, mental, dan emosional dari diri kita. Itulah mengapa penting untuk menciptakan ruang di dalam rutinitas kita untuk refleksi, olahraga, relaksasi, dan hubungan sosial yang bermakna. Tentu saja, menemukan keseimbangan ini tidaklah mudah. Kadang-kadang kita harus mengorbankan waktu atau komitmen untuk menjaga kestabilan dan kesehatan kita. Namun, langkah-langkah kecil yang kita ambil untuk menciptakan keseimbangan ini akan membawa dampak besar pada kualitas hidup kita secara keseluruhan. Keseimbangan adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental, emosional, dan fisik kita. Tanpa keseimbangan yang tepat antara pekerjaan, waktu luang, dan perhatian terhadap diri sendiri, kita cenderung mengalami kelelahan, stres, dan ketidakpuasan dalam hidup. Oleh karena itu, dalam tahap ini, mari kita eksplorasi bagaimana menemukan harmoni dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membantu kita mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Ayo, mari kita temukan keseimbangan yang tepat untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Sekarang, mari kita berbicara tentang pentingnya membangun hubungan yang bermakna dalam mencapai kebahagiaan sejati. Dalam era yang semakin terhubung secara digital namun terkadang semakin terasa jauh secara emosional, hubungan yang autentik dan mendalam menjadi semakin langka dan bernilai. Ketika kita terhubung dengan orang-orang yang kita cintai secara mendalam, kita merasa didukung, dipahami, dan diterima sebagaimana adanya. Membangun hubungan yang bermakna membutuhkan investasi waktu, perhatian, dan emosi.
Ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, berbagi kegembiraan dan kesedihan bersama, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Saat kita memperkuat hubungan kita dengan orang-orang terdekat, kita membangun jaringan dukungan yang kuat yang dapat menopang kita di saat-saat sulit dan meningkatkan kebahagiaan kita di saat-saat bahagia. Namun, tidak hanya hubungan dengan orang lain yang penting, tetapi juga hubungan dengan diri kita sendiri. Sebelum kita dapat membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Ini berarti menerima diri kita sebagaimana adanya, merawat diri dengan penuh kasih sayang, dan menghargai keunikan dan kekuatan kita sendiri. Saat kita memiliki hubungan yang kuat dengan diri kita sendiri, kita dapat memberikan cinta dan dukungan yang lebih besar kepada orang lain. Hubungan yang bermakna, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri, merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Saat kita merasa terhubung secara emosional dengan orang-orang di sekitar kita dan memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, kita dapat merasakan kepuasan dan kedamaian batin yang mendalam. Oleh karena itu, mari kita terus memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang bermakna dalam hidup kita, karena hal itu akan membawa kebahagiaan yang berlimpah bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Tahap ketiga ini membawa kita pada penemuan diri yang lebih dalam. Terlalu sering, kita terjebak dalam menjalani kehidupan sesuai dengan harapan orang lain atau standar sosial yang diberlakukan, tanpa benar-benar mengenal dan menghargai diri kita sendiri. Namun, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, sangat penting untuk menyadari kebutuhan dan nilai-nilai pribadi kita sendiri. Menyadari kebutuhan diri sendiri bukanlah tanda egoisme atau kepentingan diri sendiri yang berlebihan, tetapi adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang mendalam. Ini berarti mengambil waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup ini, apa yang membuat kita merasa hidup, dan apa yang memberikan makna pada eksistensi kita. Tentu saja, menyadari kebutuhan diri sendiri juga berarti berani untuk mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini mungkin melibatkan pengambilan keputusan sulit, merubah pola pikir yang menghambat, atau meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat. Namun, langkah-langkah ini adalah investasi dalam diri kita sendiri yang akan membawa imbalan jauh lebih besar dalam jangka panjang. Menyadari kebutuhan dan nilai-nilai diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, kita dapat hidup dengan lebih autentik dan memenuhi potensi penuh kita sebagai individu. Oleh karena itu, mari kita berani untuk merenungkan diri sendiri dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai pribadi kita, karena itu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Tahap keempat membawa kita pada pengalaman kehidupan yang lebih berdampak, yaitu praktek bersyukur. Terlalu sering, kita terjebak dalam siklus tanpa akhir mencari kesenangan baru dan lebih besar, tanpa benar-benar menghargai dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Namun, praktek bersyukur mengajarkan kita untuk menghargai keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal kecil yang seringkali diabaikan. Praktek bersyukur adalah tentang membuka mata dan hati kita untuk melihat dan merasakan keberkahan di sekitar kita. Ini bisa berarti mengucapkan terima kasih setiap pagi atas kesempatan untuk bangun dan menjalani hari, atau menghargai momen kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Bahkan dalam situasi yang sulit atau tantangan yang menghadang, ada hal-hal kecil yang dapat kita syukuri. Mengapa praktek bersyukur begitu penting? Karena itu membangun pola pikir yang lebih positif dan membantu kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih optimis. Saat kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita tidak lagi merasa kurang atau tidak puas, tetapi merasa cukup dan bahagia dengan apa yang ada. Praktek bersyukur adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk menghargai dan mensyukuri keberkahan di sekitar kita, kita merasakan kedamaian batin yang mendalam dan kepuasan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, mari kita terus melatih diri kita untuk melihat dan menghargai keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Tahap kelima membawa kita pada perjalanan pencarian makna dalam kehidupan.
Terkadang, dalam rutinitas sehari-hari yang sibuk, kita dapat kehilangan arah dan tujuan yang jelas, sehingga merasa terombang-ambing tanpa alasan yang kuat untuk melangkah maju. Namun, menemukan makna dalam kehidupan kita adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan dan memuaskan secara batin. Menyatu dengan makna hidup membutuhkan refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup ini. Ini bisa berarti menemukan panggilan atau tujuan yang memberikan kita perasaan tujuan dan kepuasan yang mendalam. Namun, makna hidup tidak selalu harus besar dan spektakuler. Seringkali, makna hidup dapat ditemukan dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti memberikan arti bagi orang lain atau melayani komunitas kita. Langkah berikutnya dalam menyatu dengan makna hidup adalah membuat tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi kita. Tujuan-tujuan ini dapat membimbing kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan memberikan fokus yang jelas dalam hidup kita. Saat kita hidup sesuai dengan tujuan yang autentik dan bermakna bagi kita, kita merasa hidup dengan lebih tujuan dan memenuhi potensi penuh kita sebagai individu. Menemukan makna dalam kehidupan adalah pencarian yang mendalam dan personal, tetapi juga sangat penting dalam mencapai kebahagiaan yang sejati. Saat kita menyatu dengan makna hidup kita merasa hidup dengan lebih berarti dan bermakna, dan kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan ketenangan batin. Oleh karena itu, mari kita terus mengeksplorasi dan memperkuat makna hidup kita, karena itu adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan dan bermakna secara keseluruhan. Sekarang, setelah kita menjelajahi kelima tahap penting dalam perjalanan pengembangan diri ini, saatnya untuk bertindak. Saat kita menyadari betapa pentingnya keseimbangan, hubungan yang bermakna, pengenalan diri, praktek bersyukur, dan pencarian makna dalam hidup kita, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan melakukan tindakan nyata untuk menciptakan perubahan yang positif dalam diri kita dan lingkungan kita. Kita tidak perlu menunggu sampai besok atau suatu saat nanti, dan saatnya untuk bertindak adalah sekarang juga. Jangan takut untuk mengambil langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mendekati kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan memuaskan adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jadilah sumber inspirasi bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan menjalani hidup dengan penuh kesadaran, keberanian, dan kebermaknaan. Dan dengan demikian, itulah akhir dari perjalanan inspiratif kita hari ini. Saya sangat berterima kasih telah menyempatkan waktu untuk menemani kami dalam video ini. Jika Anda menikmati konten ini dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Hidup Akurat di masa depan. Tetaplah terhubung dengan komunitas kami di kolom komentar di bawah ini. Kami sangat ingin mendengar pandangan dan pengalaman Anda terkait topik ini. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman dan keluarga yang mungkin juga akan mendapat manfaat darinya. Kami sangat berharap bahwa konten ini telah memberi nilai tambah dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.